Aku menggigit bibirku, menahan emosi yang hampir meledak. Suamiku berdiri di depanku dengan ekspresi datar, seolah tak ada rasa bersalah di matanya. Aku cuma butuh variasi, bukan berarti aku nggak sayang sama kamu, katanya santai. Tanganku mengepal, napasku memburu. Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Variasi, kamu pikir aku ini apa? Makanan yang bisa kamu tinggalkan begitu saja kalau bosan? Suaraku bergetar, tapi aku tidak akan menunjukkan kelemahanku di depan pria yang sudah mengkhianatiku. Dia menghela napas, lalu meraih ponselnya. Entah untuk apa. Aku tahu, di layar itu pasti ada wanita lain. Wanita yang selama ini menemani malam-malamnya ketika aku sibuk mengurus rumah tangga ini. Aku muak. Aku menarik napas panjang, menatapnya tajam. Baik, kalau begitu, aku juga butuh variasi. Suamiku terdiam, matanya menyipit. Apa maksud kamu? Aku tersenyum miring. Aku akan melakukan hal yang sama. Aku juga ingin tahu seperti apa rasanya berselingkuh. Siapa tahu, aku juga bisa menikmati variasi seperti yang kamu bilang. Wajahnya berubah seketika. Dia melangkah mendekat, suaranya meninggi. Jangan bercanda, Maya. Kamu itu istri, ibu dari anak-anak kita. Mana harga dirimu? Aku tertawa sinis. Harga diriku? Kamu pikir aku nggak punya harga diri waktu kamu tidur dengan wanita lain? Aku diam bukan berarti aku bodoh. Aku diam karena aku percaya, tapi ternyata aku hanya dibodohi. Dia menatapku dengan rahang mengeras. Kamu nggak akan berani. Aku menatapnya dalam-dalam. Oh, percaya aku akan melakukannya, dan aku ingin lihat siapa yang lebih hancur di akhir cerita ini. Aku meraih tas kecilku dan melangkah keluar rumah tanpa menoleh lagi. Malam ini, aku akan memastikan bahwa suamiku merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Jika dia bisa bermain api, aku pun bisa membakar semuanya. Aku melangkah keluar rumah dengan dada berdegup kencang. Bukan karena takut, bukan juga karena ragu, tapi karena ada sesuatu dalam diriku yang baru saja terbangun. Luka yang selama ini terpendam mulai meledak menjadi keberanian yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kakiku membawaku ke sebuah kafe di pusat kota. Tempat ini bukan asing bagiku. Disinilah dulu aku dan suamiku sering menghabiskan waktu berdua sebelum pernikahan. Ironis sekali. Aku kembali ke sini bukan sebagai istri yang setia, tapi sebagai wanita yang ingin membalas dendam. Aku menatap ke sekeliling, mencari seseorang. Dan di sana, aku melihatnya. Reyhan. Pria itu sudah lama menyukaiku. Berkali-kali, dia mencoba mendekatiku. Bahkan, setelah aku menikah. Aku selalu menolaknya dengan halus, mengatakan bahwa aku bahagia dengan rumah tanggaku. Ternyata, semua kebahagiaan itu hanya ilusi. Aku berjalan ke arahnya dengan senyum yang sengaja kupasang. Hai Reyhan, dia mengangkat wajahnya, matanya sedikit terkejut melihatku berdiri di sana. Maya, ini kejutan. Apa kabar? Aku duduk di depannya, menatapnya dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya selingkuh. Ujarku tanpa basa-basi. Dia terdiam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Kamu serius? Aku mengangguk. Serius. Suamiku melakukannya tanpa ragu. Jadi aku juga ingin tahu, apakah dia akan merasakan sakit yang sama? Reyhan menghela napas, menatapku lekat-lekat. Aku nggak akan menolak kesempatan ini, Maya. Tapi aku ingin kamu berpikir lagi. Kamu bukan orang seperti ini. Aku tertawa pelan, getir. Dulu aku juga pikir, suamiku bukan orang seperti itu. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Aku hanya ingin membuktikan sesuatu. Reyhan mengangguk pelan. Kalau itu yang kamu mau, aku akan ikut bermain. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca pikiranku sendiri. Apa yang sedang kulakukan? Apakah aku benar-benar ingin ini? Atau hanya sekadar ingin melihat suamiku hancur? Namun, sebelum aku sempat menarik napas panjang, suara notifikasi ponselku berbunyi. Aku melihat layarnya, dan dadaku langsung terasa sesak. Maya, jangan lakukan ini. Pulanglah, kita bisa bicara. Itu pesan dari suamiku. Aku mendongak menatap Reyhan, lalu kembali menatap layar ponselku.
Tanganku mengepal, perasaan di dadaku campur aduk. Apakah ini yang aku inginkan? Apakah aku benar-benar ingin mengorbankan harga diriku hanya untuk membalasnya? Aku menatap layar ponsel itu cukup lama. Jari-jariku gemetar menahan sesuatu yang sudah terlalu lama terpendam. Pulang, bicara. Setelah semua yang dia lakukan, dia ingin aku pulang dan duduk manis mendengar pembelaannya. Aku tertawa kecil, lirih, penuh kepedihan. Raihan menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. Maya, kamu yakin ini yang kamu mau? Aku mengangkat dagu, menantangnya dengan tatapan yang tak lagi ragu. Aku sudah terlalu lama membiarkan diriku diinjak-injak. Aku hanya ingin dia merasakan sakit yang sama. Aku ingin melihat bagaimana dia berlutut, menangis, dan memohon seperti yang aku lakukan dulu. Raihan mengangguk pelan, lalu menggenggam tanganku. Sentuhan itu terasa asing, hangat, tapi juga berbahaya. Kalau begitu, biarkan aku yang membawamu ke tempat yang lebih nyaman. Kita selesaikan malam ini dengan cara yang lebih menyenangkan. Aku tak menjawab, hanya membiarkan dia membimbingku keluar dari kafe. Langkahku terasa ringan, seolah aku sudah meninggalkan semua beban di belakang. Tapi saat kami melewati pintu, tiba-tiba seseorang meraih lenganku dengan kasar. Maya, hentikan ini. Suara itu dalam dan bergetar marah. Suamiku. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dia tampak berbeda. Wajahnya tegang, matanya menyala-nyala, dan napasnya tersengal seperti seseorang yang baru saja berlari. Lepaskan aku, kataku dingin. Dia menggenggam lenganku semakin erat. Kita pulang, kita bicara. Jangan buat kesalahan yang akan kamu sesali. Aku menyeringai. Kesalahan? Kamu pikir hanya aku yang bisa melakukan kesalahan? Kamu mengajarkanku bahwa pernikahan ini bukan tentang kesetiaan, tapi tentang kesenangan. Jadi izinkan aku merasakan hal yang sama. Dia menggertakkan giginya. Ini berbeda, Maya. Kamu punya harga diri. Kamu ibu dari anak-anakku. Jangan rendahkan dirimu seperti ini. Aku tertawa sinis. Lucu sekali mendengar itu darimu. Kenapa? Karena aku perempuan, aku harus menerima pengkhianatan dengan senyuman. Karena aku seorang istri, aku harus menelan semua sakit ini sendirian. Aku menarik lenganku dan mendekat ke arah Raihan. Tanganku melingkar di lengannya. Aku sudah memilih. Kalau kamu bisa bersenang-senang dengan wanita lain tanpa peduli perasaanku, maka aku juga berhak melakukan hal yang sama. Suamiku mengepalkan tangan. Jangan lakukan ini, Maya. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku butuh kamu, aku butuh kita, aku bersalah, aku mengaku. Tapi jangan balas ini dengan hal yang sama. Aku menatapnya lama. Jadi sekarang, kamu tahu bagaimana rasanya takut kehilangan? Bagaimana rasanya melihat pasanganmu memilih orang lain? Dia terdiam. Rahangnya mengeras. Maya, aku mohon, aku akan berubah. Aku akan menebus semua kesalahanku. Aku akan melakukan apapun, asal kamu tidak pergi dengan dia. Aku menghela napas panjang, membiarkan momen itu menggantung di udara. Lalu aku melepaskan genggaman Raihan dan melangkah mendekati suamiku. Kalau aku pulang, apa yang akan kamu lakukan? Dia menelan ludah. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang lebih baik. Aku akan membuatmu bahagia lagi. Aku janji. Aku menatapnya lekat-lekat. Dan bagaimana kalau aku tetap pergi? Matanya berkaca-kaca. Aku akan hancur. Aku akan mati tanpa kamu. Aku akan menyesal seumur hidupku. Aku tersenyum miris. Bagus, sekarang kamu tahu rasanya. Aku melangkah melewatinya, meninggalkan dia berdiri terpaku dalam kehancurannya. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar ingin melakukan ini atau hanya ingin dia merasakan sakitnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menjadi wanita yang sama. Malam ini, aku yang menentukan nasibku sendiri. Jika kalian suka dengan kisahku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.